Maryam dikenal sebagai gadis muda yang cantik dan molek. Dia bekerja di rumah pedagang tua yang kaya raya yang telah beristri. Kecantikan dan kemolekan Maryam rupanya menarik perhatian majikannya. Hingga suatu hari Maryam Jumpa lagi di cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang tragisnya kisah di balik urban legend si manis jembatan Ancol. Mendengar kata Ancol, kamu pasti langsung mengasosiasikannya dengan pantai, taman hiburan, serta akuarium terbesar di Indonesia. Ya, Ancol memang bisa dibilang sebagai gudangnya wisata bagi masyarakat Jakarta. Namun di tengah popularitas Ancol, tahukah kamu ada sebuah kisah urban legend yang menarik di kawasan jembatannya? Kisah urban legend ini dikenal dengan nama si manis jembatan Ancol. Kamu yang anak 90-an pastinya tidak akan merasa asing dengan hal tersebut. Karena si manis jembatan Ancol bahkan pernah diangkat ke layar kaca dan dibintangi beberapa artis ternama pada masanya seperti Dewi Persik dan Kiki Fatmala. Dihimpun dari berbagai sumber, cerita Ara mendapati bahwa urban legend tersebut berasal dari kejadian nyata dan menemukan bahwa ada beberapa kisah yang berbeda tentang si manis jembatan Ancol. Walaupun tidak diketahui secara pasti mana kisah yang benar dan paling sesuai, namun semua cerita tersebut mempunyai kesamaan yang akhir ceritanya tragis. Salah satu ceritanya adalah pada awal abad ke-18 ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Batavia, seorang perempuan muda berusia 16 tahun bernama Maryam ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Maryam dikenal sebagai gadis muda yang cantik dan molek. Dia bekerja di rumah pedagang tua yang kaya raya yang telah beristri. Kecantikan dan kemolekan Maryam rupanya menarik perhatian majikannya. Hingga suatu hari Maryam dilamar dan diajak untuk menikah, sehingga kelak dapat menjadi selir sang majikan. Permintaan sang majikan ditolak oleh Maryam. Wanita ini pun kabur dari rumah, berusaha menjauh dari sang majikan. Sayang, rencana Maryam untuk melarikan diri rupanya tidak berhasil. Gadis cantik ini diperkosa secara bergilir dan kemudian dibunuh oleh para preman yang disuruh oleh majikannya. Padahal kala itu sang majikan hanya menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Maryam yang lari dari rumah sang majikan karena tak ingin dinikahi. Para preman yang takut ketahuan belangnya itu kemudian memilih untuk melemparkan jasad Maryam ke area persawahan tak jauh dari tempat ia dibunuh, yakni di kawasan Ancol yang kini menjadi jembatan. Ada yang pernah melihat katanya sosok tersebut tak terlihat seperti anak remaja atau ABG, melainkan wanita berusia 30-an menjelang 40 tahun. Pakaian yang dikenakannya pun tidak semerah yang biasa kamu lihat di sinetron Si Manis Jembatan Ancol tentunya. Dalam 3 kali pertemuan, sosok itu mengenakan pakaian dengan warna yang berbeda. Bajunya pun 3 kali pertemuan itu gonta-ganti, kadang merah, kadang hitam. Merahnya pun lebih gelap dibanding yang ada di sinetron. Bajunya terusan, tapi bentuknya tidak sampai ke bawah, hanya di bawah lutut. Mungkin sekitar sampai betis. Soal alasan mengapa sosok wanita itu masih gentayangan, orang-orang meyakini bahwa mereka biasanya masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Walau diliputi kisah menyedihkan yang berkembang menjadi urban legend, Ancol yang dulu bukanlah yang sekarang. Kawasan seluas 522 hektar yang dulunya dibiarkan terlantar dan jadi sarang penyakit tersebut kini telah berubah menjadi kawasan rekreasi terpadu sesuai dengan gagasan Presiden Soekarno. Sekarang tergantung kamu, mana kisah yang paling relevan menurut kamu?
Bila kamu mengetahui cerita tentang legenda si manis jembatan Ancol, kamu bisa tulis di kolom komen atau di Instagram @ceritaara_official. Sampai jumpa lagi di cerita Ara selanjutnya. Bye.